Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu dalam rangka mengaktifkan komunitas belajar SMP 1 Pasir Kuda. Yang kedua adalah kita menangani masalah-masalah atau paling tidak gambaran pencerahan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membahas tentang segitiga restitusi ini dalam pendidikan guru penggerak bagi CEP. Itu adalah modul 1.4 dan aksi nyatanya harus diseminasi, yaitu semacam menyebarluaskan dengan melalui seminar seperti ini, gitu ya, dengan mengumpulkan terutama kita punya komunitas belajar Kompel. Ya alhamdulillah Pak Asep ya. Ini Kompel ini saya yakin tempat kita berkumpul untuk memecahkan Pak Rahmat ya, Pak Buneng, memecahkan permasalahan. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit, satu orang dua orang rekan kita misalkan tentang si mah gitu ya, itu suka ngantuk, udah teh itu kan permasalahan. Kalau ngobrol-ngobrol kemudian kita tingkatkan angkat dalam tataran Kompel, itu banyak yang akan mendapatkan manfaatnya, partisipasinya begitu. Nah, saya lebih khusus ke segitiga restitusi. Kita bahas dulu sedikit teorinya ya. Itu apa itu restitusi? Jadi sering kita dengar restitusi, memang istilah baru Bapak Ibu ya. Ketika kita kuliah dulu, istilah ini belum ada sebenarnya. Kalau stimulus respon ya di pendidikan itu pernah zaman saya itu masih ada. Kemudian teori kontrol juga baru gitu ya di sekarang. Nah seperti ini dimaknai bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi kalau seseorang siswa melakukan pelanggaran peraturan sekolah, misalkan kesiangan yang enteng yang sering terjadi, nah mereka sebenarnya juga tidak mau, gitu ya. Mereka juga tidak mau kalau mereka dalam posisi melanggar. Mereka inginnya datang tepat waktu, tapi setiap tindakan menurut dosen itu pasti punya alasan. Entah karena malam tidur terlalu malam itu, atau memang begitu bangun cari baju susah dan sebagainya sehingga di jalan terlambat. Itu punya alasan. Nah, anak yang seperti ini kalau tidak kita restitusi, itu kondisinya akan down terus. Ya, jadi Bapak Ibu misalkan punya siswa nih, siswa itu berangkul dan ngobrol, terkumpul, cakap segala macam. Nah dalam restitusi memang ada namanya menstabilkan identitas. Siswa itu kalau bicarakan Pak itu langsung down. Jadi merasa si psikologisnya itu kenapa saya dimarahi, gitu ya. Kenapa saya melanggar, kenapa saya ini. Hati nuraninya itu sebenarnya bertanya bingung. Nah, untuk supaya mereka kembali pulih, tidak salah terus. Karena bagaimanapun saya pernah punya kawan gitu ya, ketika bertemu dengan gurunya, hewan kesibukan teh belajar di SMP, bicarakan dapat padahal cuma nyenggol gelas bungkus. Ternyata kalau bungkus tuh ningali kemana mata kamu, dan sebagainya. Jadi dendam Pak, terbawa sampai ke dewasa, belum pulih. Artinya kestabilan identitasnya tidak kembali, tidak pulih, gitu ya. Jadi mereka dendam, akhirnya dendam. Nah seperti
Nah, dalam segitiga resolusi saya ambil contoh, ada beberapa tipe guru ya. Tipe guru yang memang dikelompokkan menjadi 5. Jadi saya coba untuk membahas ini. Ada guru yang bersifat penghukum. Nah, ini penghukum. Kemudian ada guru yang bersifat membuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, itu akrab dan mudah. Ada guru sebagai pemantau dan ada guru sebagai manajer. Ini juga Bapak Ibu sudah pernah kenal ya. Kita coba bedah satu-satu ya. Kalau penghukum biasanya guru itu berbuat terhadap ya, kemudian menunjuk-nunjuk kamu itu biasanya bisiknya menunjuk-nunjuk gitu. Kemudian menyakiti, menyindir, gitu ya. Kamu tidak ada gunanya. Itu ada yang menyakiti hati gitu ya. Atau menyindir, bagaimana bisa pintar ada yang tidak kiamat, menyindir itu tidak penghukum. Dan yang jelas dari sifat penghukum itu ada memberikan hukuman, kesiapan. Kamu lagi 5 kali sebagai hukuman. Nah, kemudian kata-kata dari guru ini biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ancaman begini. Pokoknya ibu tidak mau tahu, kelas ini harus bersih. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan jemur di lapangan upacara. Itu penghukum. Kemudian hasilnya ini dampaknya terhadap siswa itu, siswa akan memberontak Pak terhadap guru penghukum ini, memberontak kemudian mendendam. Nah ini yang tadi saya ceritakan itu, gurunya jadi dendam, akan terbawa sampai ke orang tua. Jadi psikologisnya nggak kena. Jadi kalau mengingatkan gebek orang itu ya, ingat ke guru itu gebek deh, pasti akan menghindar. Kemudian ini akan cirinya itu mengatakan atau menyalahkan orang lain. Kemudian si murid yang sudah diperlakukan oleh guru hukum, saya tidak peduli, dalam arti dia akan membandel, akan membandel, dihukum, pelanggannya tadi gitu. Nah, kemudian dampak pada murid itu adalah memulai kesalahan berulang kali. Nah, berlaku menjadi agresif. Jadi kalau budak sering dicarikan, biasanya sifatnya menjadi agresif. Dan kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, mereka akan menilai Bapak Ibu di luar dunia berkualitas. Artinya kalau ini kelompok dunia berkualitas, guru yang baik, guru yang ramah, guru yang berhasil, guru yang ini. Nah ibu itu atau bapak atau saya sendiri misalkan karena sudah dicap jelek oleh siswa, itu di luar itu guru jelek, guru pemarah, guru segala macam. Itu kalau menempatkan, menafsirkan seperti ini. Nah yang kedua itu ada guru yang merasa membuat orang merasa bersalah. Jadi si guru ini biasanya dari nadanya, intonasinya itu ingin dikasihani. Nah biasanya guru berbuat itu berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam. Jadi, aduh, misalkan jangan hina-hina mah, guru itu lah ibu, kasihan kan ibu tuh capek jauh-jauh di Pagelaran misalkan. Apakah kalian tidak kasihan ke ibu? Malah ibu dicarikan. Nah itu jadi dia ingin menunjukkan rasa kasihan ini dikasihani. Biasanya itu adalah tipe guru membuat merasa bersalah. Kemudian guru akan berkata, kami sudah mengecewakan ibu bapak. Nah ini ada kekecewaan yang ingin dikasihani. Kemudian hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi bagi siswa, kemudian siswa berkata, maafkan saya, karena mungkin maafkan saya, gitu ya. Kemudian ada apa pada murid? Itu pertama menjaga diri.
merasa gagal dan tidak berharga. Jadi kalau misalkan gurunya coba kasihanlah gitu ya, ke ibu udah capek-capek gitu. Nanti si muridnya itu asa deg-degan, asa bersalah gitu ya. Kenapa saya melakukan seperti ini? Jadi ada rasa kasihan kepada guru tersebut karena sering mengeluh begitu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini biasanya akan menganggap guru seperti ini, gitu ya, yang ingin dikasihani, itu menganggap bahwa mereka guru yang ramah, guru yang baik, sehingga ada di dalam guru dalam dunia berkualitas. Tidak seperti penghukum. Jadi siswa menempatkan guru tersebut sebagai guru yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, ada tipe guru sebagai teman. Jadi dengan murid dengan guru itu seperti membantu, gitu ya. Nah, guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalkan kasih tugas. Ini ada murid satu kelas kasih tugas PR, misalkan matematika. Dari nomor 1 sampai 3 kerjakan di rumah. Kemudian kata muridnya, Pak, sudahlah jangan 1 sampai 5, nomor 1 saja. Oh iya, nomor 1 saja. Karena kita menganggap murid sebagai teman. Nanti di rumah biasanya guru yang seperti ini, kalau sama muridnya diminta, Pak nomor 1, bagaimana Pak? Nanti muridnya gurunya akan mengerjakan, bukan membimbing tapi mengerjakan punya muridnya. Karena akrab ya, terlalu akrab sebagai teman. Nah ini juga tidak terlalu baik posisi guru. Tetap harus membatasi dengan membatasi jaraknya dengan muridnya, tidak terlalu dekat, gitu ya. Kemudian guru akan berkata, nah di sini lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi si gurunya itu malah mengerjakan. Saya punya pengalaman waktu di sekolah dulu ya, lomba merias kelas. Ternyata yang mengerjakan itu wali kelas semua. Jadi itu lomba wali kelas atau lomba murid. Jadi si wali kelas itu merasa bahwa tugas berikutnya itu diambil lagi dengan wali kelas. Oh daftar hari ini template lucu bukan ya? Justru guru, bukan murid. Padahal itu ditugaskan untuk murid. Nah ini bisa dikatakan sebagai guru memposisikan sebagai teman. Kemudian hasilnya adalah tentu ketergantungan murid terhadap guru. Jadi guru sibuk berjaga. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus menyadari jangan terlalu dekat dengan murid dalam hal apapun, malah disuruh oleh murid. Misalkan, Pak, aduh lapar, ya nanti ya kasih uang, nih buat jajan, gitu ya. Itu artinya kita terlalu dekat dengan murid. Sekali-sekali boleh, tapi kalau misalkan muridnya selalu meminta dikasih, gitu artinya ada ketergantungan. Kemudian dapat pada muridnya itu tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan untuk muridnya ya. Jadi karena tergantung, anak juga sama. Kalau kita punya anak di rumah, ya kalau kita saudara diantar kemana-mana, dikasih, diantar dan sebagainya, gitu ya. Mereka akan tergantung. Kalau nggak ada orang tuanya, nggak ada ibunya, mereka pasti anak itu pasti kebingungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas ini penting ya, tanggapan terhadap gurunya. Murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi masuk dalam dunia berkualitas dan dianggap penting. Jadi akan menganggap guru itu adalah guru yang baik, guru yang ramah, begitu. Tetap memposisikan bahwa guru itu dalam benak murid itu adalah benak dunia berkualitas, ya, guru yang baik. Kemudian tipe yang keempat ini ada tipe pemantau.
Nah, ini tipe pemantau ini biasanya apa-apa kaitkan dengan peraturan, apa-apa kaitkan dengan peraturan. Kamu kesiangan, jam masuk sekolah kita jam berapa? Itu kaitkan dengan peraturan. Kemudian ada anak pas belajar ada di luar misalkan, nggak tahu pelajaran siapa, ditegur. Kamu pada jam pelajaran ada di luar, seharusnya ada di mana? Jadi selalu main mengaitkan pemantau. Nah itu guru akan berbuat menghitung dan mengukur, ya. Nah dalam pelaksanaannya kadang-kadang pemantau ini dipakai, kadang-kadang dipakai, gitu ya. Jadi kapan kita jadi pemantau, kapan jadi teman, gitu. Tapi jangan jadi pemantau terus, jangan jadi pemantau terus. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kalau ada siswa yang melanggar, pasti akan menanyakan apa peraturannya. Misalkan ada anak siswa yang bersepatu merah misalkan, itu ditegur. Kenapa? Karena peraturannya di sekolah sepatunya harus hitam. Anak sini, kenapa kamu pakai sepatu merah? Di sekolah kita peraturannya apa? Selalu mengaitkan dengan peraturan. Itu tipe pemantau. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Itu pasti. Konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mulai membuat kesepakatan di kelas, misalkan pertama, ketika jam pelajaran atau ketika guru menerangkan dilarang mengobrol, misalkan pas pelaksanaan di kelas ada yang mengobrol, itu akan menanyakan apa konsekuensi siswa yang mengobrol ketika guru menerangkan. Kan sudah dipastikan. Misalkan harus push up 5 kali, boleh kalau itu sudah disepakati, itu konsekuensi. Yang tidak boleh itu tidak ada kesepakatan apapun, kita menghukum supaya push up 5 kali, itu berarti hukuman. Tapi kalau sudah disepakati di awal, berarti itu adalah konsekuensi. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah itu kata-kata guru ya. Kemudian hasilnya itu akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi lama mudah diawasi pasti turun. Gitu lah tipe pemantau. Tapi kalau di belakangnya dia pasti siswa ini kembali lagi melanggar. Tipe pemantau. Kemudian murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang atau melakukan hal tersebut, minta dihargai, minta hadiah. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Simbolnya, gitu ya. Jadi kalau saya datang tepat waktu jam 7 sebelum jam 8, saya dapat apa? Gitu ya, sisi muridnya ini akan berkata seperti itu. Oh, Bapak akan tulus, gitu ya. Harus mengikuti aturan. Kalau saya ikut aturan, saya dapat apa? Muridnya akan merespon seperti itu. Kemudian berdampak pada muridnya itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan dia atau mendapatkan hukuman. Jadi kalau si murid ini diperlakukan oleh guru pemantau, dia akan nanti meminta sesuatu. Kalau saya nurut, hadiahnya apa? Ya, jadi kalau misalkan anak berbaris, siapa yang paling baris, paling rapi akan diberikan buku. Wah, udah Pak harus dan barisnya. Berarti itu termasuk hadiah. Kalau tidak ada hadiah, ya mereka melanggar lagi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi tetap dianggap sebagai guru yang baik. Jadi tidak menganggap guru itu guru yang kurang baik, tapi tetap menganggap guru tersebut adalah guru yang baik. Nah tipe terakhir, tipe yang sangat dianjurkan oleh untuk kita ya, itu karena motivasinya sudah lain. Kalau tadi motivasinya ekstrinsi, ya di luar gitu ya, dorongan dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri sendiri. Itu sebagai manajer, gurunya sebagai manajer. Kalau kita lihat, guru yang berbuat ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Jadi tidak menghukum, tidak sebagai teman menggantikan, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan tujuannya adalah untuk memberikan tanggung jawab. Begitu. Kalau siswa kesiangan itu lanjutannya. Mengapa? Atau ada apa? Kamu kesiangan hari ini? Tanya lagi. Kemudian saya bangunnya kesiangan sehingga ke sekolah kesiangan, kata anak. Nah di situ tidak langsung di pematahan, tapi tanyakan lagi, apa yang membuat Anda kesiangan? Saya nonton TV terlalu malam. Apakah ini bisa terjadi terus menerus setiap pagi? Oh tidak Pak, misalkan. Pak, bagaimana supaya Anda tidak kesiangan? Saya akan minta bantuan guru. Jadi menanya nanti siswa sendiri akan menjawab, begitu ya. Akan membuat rasa bertanggung jawab begitu. Kemudian berikutnya guru akan berkata apa yang kita yakini. Yang kita yakini itu sebuah kebaikan-kebaikan gitu ya. Misalkan kalau datang pagi itu akan mendapatkan kebaikan bahwa kita orang yang menghormati diri kita dan orang lain begitu, dan disiplin terhadap peraturan sekolah. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Jadi menanyakan supaya siswa menjawab dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan nasihat secara panjang lebar gitu ya. Nanti siswa sendiri akan mengungkapkan apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang hasilnya itu akan menguatkan watak karakter. Jadi karakternya akan terbentuk karena motivasinya ada motivasi prinsip dari dalam. Jadi mereka datang ke sekolah itu tidak hanya lagi takut karena hukuman, tidak lagi mengharapkan karena hadiah, tetapi karena memang dia sadar bahwa datang pagi itu lebih baik daripada datang kesiangan. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Nah ini apa yang dikatakan oleh murid. Bagaimana dampaknya terhadap murid? Murid akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu tujuan sebenarnya. Tujuan dari kita menembus siswa itu supaya siswa memperbaiki diri sendiri dengan sadar, bukan karena takut dihukum atau ingin hadiah. Nah, bagaimana kalau siswa menempatkan guru yang seperti ini? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tetap menganggap guru ini adalah guru yang baik. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya coba menampilkan sebuah videonya, gitu ya. Sebuah video tentang contoh 5 posisi kontrol guru. Ini ada videonya, kita coba di start. Salam bahagia ibu dan bapak dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Posisi membuat rasa bersalah, sehingga posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya yang pernah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kamu kenapa berlama lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah selesai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak pernah kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Keluar lagi ya sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Dalam posisi tenang, berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Saya harus tinggal kelas, masuk jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik, Bu.
Posisi pengatur menandakan perlindungan atas data untuk mengarahkan publik berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya guys? Maaf, saya lupa saya sekolah. Baiklah, belum kamu. Dia bisa sekolah yang mana ya? Maksud dikatakan. Orangnya di sini dan orang lain tidak. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana mau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak mengalami jejak alamat saya, Bu. Baik, kalau kalian pengalaman penghitungan, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KMA dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sekarang kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan segera alami bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian. Ada lagi yang perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu mau kembali ke kelas belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang aktual sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrolan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik yang mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah, itulah Bapak Ibu contoh tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, ada yang sebagai pendukung, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, yang disarankan itu yang terbaik adalah sebagai manajer. Itu pun tidak sekaligus langsung, artinya bahwa kita tetap bertahap. Jadi kalau kita tanya pada diri sendiri, posisi di mana kita sebenarnya, ya mungkin ada di posisi penghukum, mungkin ada di posisi teman, gitu ya, berbeda-beda setiap guru. Mungkin juga sudah ada di posisi manajer. Ya, secara tidak langsung sudah menerapkan itu. Artinya kita mengembangkan supaya anak menjadi individu yang bertanggung
yang mandiri, gitu. Sehingga mendorong siswa untuk melakukan atau menjawab ke arah yang kompetensi yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, tentu di setiap sekolah itu ada yang namanya pelanggaran terhadap peraturan, dan semuanya ini, restitusi ini itu menceritakan tentang pelanggaran siswa terhadap peraturan. Misalkan kesiangan yang ringan-ringan ya, ngobrol di kelas, kemudian berbicara kurang pada tempatnya, misalkan seperti itu. Nah, di sini ketika kita disodorkan kepada siswa yang bermasalah, yang melanggar peraturan, itu ada katakanlah sebagai sebuah pendekatan. Kalau pendekatan saya sebut seperti itu. Ini disebut segitiga restitusi karena ada 3 tahapan digambarkan dalam bentuk segitiga. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Dari siswa yang berbuat salah itu sebenarnya dia identitasnya gagal. Dia merasa identitas gagal, tidak memenuhi harapan dirinya sendiri atau orang lain. Kesiangan itu sebenarnya bukan keinginan dia. Harapan dia itu dia adalah datang tepat waktu atau sebelum waktunya. Harapannya seperti itu. Tapi karena ada kondisi lain, gitu ya, sehingga siswa terlambat. Nah, kondisi gagal itu akan dirasakan oleh siswa. Identitas gagal itu, loh, kenapa saya terlambat? Kenapa saya melakukan ini? Andaikan saya bangun tadi jam 5, mungkin tidak akan terlambat. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk pada dirinya sebagai identitas yang gagal. Kalau saya tidak ikut siaran, mungkin saya tidak akan kesiangan. Begitu ya, ada penyesalan yang banyak. Nah, untuk supaya siswa tidak terus-terusan sebagai identitas yang gagal, maka langkah pertama harus menstabilkan identitas. Pertanyaannya yang sering muncul adalah, untuk menstabilkannya ya, itu biasa dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan ada anak gitu bawa baki dia makanannya, tahu-tahu nyenggol, pas itu pas begitu jatuh anak itu dapat sebenarnya kebegitunya gugur gitu. Tinggal itu dalam pikirannya, kenapa saya melakukan itu? Atau kenapa ini terjadi pada diri saya? Kenapa ini harus jatuh begitu ya? Nggak disengaja. Kenapa ini harus jatuh? Jadi ada identitas yang gagal. Menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Nah, ini harus dipulihkan. Kalau tidak dipulihkan, akan terbawa mungkin sampai tua, akan terbawa nanti sampai dewasa. Ketika ingat seperti itu, kasus seperti itu, naon abdi baheula nanti muragkeun tembrang gitu. Ada perasaan terus-terusan. Nah, ketika menemukan seperti itu atau anak yang berbuat salah, homo tanpa disengaja, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, itu cuma makanan gitu ya. Semua juga pernah berbuat salah yang seperti itu misalkan. Atau kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu. Ibu juga pernah. Bapak juga pernah dulu waktu kecil pernah menjatuhkan tembrang atau makanan seperti itu. Jadi anak mulai terangkat, yang tadinya merasa bersalah mulai terangkat. Oh, berarti ini bukan murni kesalahan saya pribadi, tetapi orang lain juga pernah melakukannya. Jadi kalau sudah diangkat, baru ada tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita validasi kenapa melakukan, kenapa si tembrang makanan itu jatuh. Nah, dia akan menceritakan, tadi kaki saya seperti menendang sesuatu sehingga saya jatuh, keseimbangannya. Jadi ada alasan kenapa dia menjatuhkan tembrang makanan. Nah, di sini penting Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, artinya latar belakang kejadian itu terjadi. Kalau menanyakan kesiangan, kenapa kamu kesiangan hari ini? Begitu nyatakan alasannya, karena saya harus mengantar ibu ke rumah sakit misalkan.
Kami hormati, sekian lama kita kerja, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semua sudah mempunyai sudah mendengarkan berbagai materi. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu untuk semua. Kita tutup acara ini dengan ajakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.